Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan yang singkat namun padat, dan ini merupakan tema yang menarik dan penting bagi kita semua. Saya menyampaikan satu tema tentang babi haram. Itu menurut hukum Taurat. Tapi bagiku halal. Saudaraku tahu sebabnya? Itu yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan. Kalau bicara soal rasa, apakah babi itu enak? Pasti enak. Apalagi kalau tulang-tulangnya disup dan dikasih sayur asin. Weh, mantap sekali. Tapi saya tidak mau saudara tertarik, berminat hanya karena melihat rasa sedapnya. Buat apa juga kalau saudara makan tapi hati nurani saudara tertuduh bersalah. Ada seseorang yang pernah menemui saya. Dia seorang Kristen yang sudah Kristen sejak dari kecil. Dan ketika dia membaca kitab Imamat, ia terkejut. Karena ternyata ada beberapa jenis daging yang biasa ia makan, dan itu dinyatakan di dalam kitab Imamat itu haram. Dan ia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, kenapa bisa begini?" Saya kaget ketika membaca. Kenapa itu tidak dijelaskan kepada umat? Dan saya katakan kepadanya, Anda ini termasuk orang yang berbahagia, karena pertanyaannya suatu hal yang penting. Dan diharapkan juga bagi saudara pendengar, penjelasan ini akan menjadi berkat, sehingga menikmati ciptaan Tuhan yang lezat, dan hati tidak tertuduh bersalah. Jadi kalau berbicara soal makanan, mana yang haram, mana yang halal, sebenarnya kita bisa lihat dalam urutan atau tahapan, atau secara kronologi dari segi urutan waktu. Ada 4 kronologi waktu di mana Tuhan memberikan, menyatakan firman-Nya. Yang pertama, sejak kejadian atau penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, sampai sebelum air bah. Ini di zaman Nuh. Kalau kita melihat dari segi penciptaan, maka Kejadian pasal 1 ayat 25, ketika Tuhan sudah menciptakan, maka Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tidak ada yang jelek. Bahkan kalau kita perhatikan lagi di ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi di dalam penciptaan, tidak ada yang diciptakan Tuhan, ini yang haram, ini yang halal. Dan itulah yang ditandaskan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Yang berkata, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram. Apa artinya bagi kita ini, saudaraku, kalau kita lihat dari segi penciptaan sampai masa sebelum air bah tiba? Bisa digarisbawahi bahwa berdasarkan hukum, sejak penciptaan, semua jenis makhluk yang biasa dimakan orang pada masa hidupnya, mereka makan. Sebab tidak ada yang haram. Ini berlaku dari sejak Adam sampai zaman Abraham, bahkan sampai masa kehidupan Nuh sebelum air bah tiba.
Ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Sekarang kita melihat pada tahap yang kedua, yang bisa kita sebut dengan hukum Nuh. Disebut hukum Nuh karena Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh setelah air bah melenyapkan segala yang hidup, kecuali keluarga Nuh dan anak-anaknya dan binatang-binatang, jenis-jenis makhluk yang Tuhan kehendaki agar dilestarikan dan dimasukkan di dalam bahtera. Dan ketika Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, maka hukum ini masih berlaku. Artinya hukum Nuh ini masih berlaku sampai masa sebelum Musa menerima hukum Taurat di atas Gunung Sinai. Nah, berdasarkan hukum Nuh, yaitu sesudah air bah, maka kita melihat dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata begini, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi di dalam hukum Nuh ini, yang berkaitan dengan makanan, semua boleh. Kecuali tidak boleh memakan daging yang ada darahnya. Nah, ini termasuk misalnya binatang yang dicekik, mati dan darahnya tidak keluar. Atau dengan kata lain, karena ia mati dicekik, maka darahnya tertinggal di dalam darahnya. Dan saat orang makan daging, ia makan bersama darah yang ada di dalamnya. Itu yang tidak boleh. Sementara yang lainnya tidak ada yang dilarang. Tidak ada yang dinyatakan haram. Semuanya halal. Ini berarti bahwa sebenarnya Nuh juga tidak mengenal istilah makanan yang diharamkan sampai pada masa hidupnya, kecuali yang dinyatakan Allah kepadanya tidak boleh makan daging yang masih ada darahnya. Jadi jelas pada zaman Nuh, hukum penciptaan masih berlaku. Ada satu hal yang ditambahkan, tidak boleh makan daging yang masih ada darahnya, atau tidak boleh makan darah. Karena sedemikian Tuhan menghargai kehidupan. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu masa hukum Taurat. Masa hukum Taurat ini diterima oleh Musa ketika usianya 80 tahun. Saudaraku, perlu kita perhatikan di sini bahwa hukum ini ditujukan kepada umat Israel. Kalau kita perhatikan dalam kitab Imamat pasal yang ke-11, ayat yang kedua, dinyatakan, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Jadi, aturan-aturan hukum Taurat ini, secara khusus yang berkaitan dengan makanan, ini ditujukan oleh Tuhan kepada umat Israel. Bukan kepada bangsa-bangsa di dunia. Katakanlah kepada orang Israel. Jadi hukum ini secara khusus disampaikan oleh Tuhan kepada Musa dan berlaku untuk orang Israel. Nah, apa isinya? Makhluk yang boleh dimakan adalah yang berkuku belah dan memamah biak. Seperti apa contohnya? Sapi, kambing, dan lain-lain. Sementara kalau kita perhatikan di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dinyatakan, tetapi inilah yang tidak boleh
kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta karena memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jadi sangat jelas firman Tuhan, mana yang dinyatakan oleh firman Tuhan bagi Israel, haram bagi mereka untuk memakannya. Nah, saudaraku yang kekasih, semua yang hidup di dalam air, yang tidak bersirip, tidak bersisik, itu adalah najis, kejijikan. Dalam Imamat pasal 11 ayat yang ke-10 dinyatakan, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semua itu kejijikan bagimu. Saudaraku, apa saja yang tidak bersisik itu? Ikan lele. Nyatanya ikan lele rame itu, disukai banyak orang. Makanya ada istilah pecel lele. Sampai orang bikin restoran khusus pecel lele. Dan orang suka kan? Termasuk saya juga. Sejenis pecel lele ini, apa namanya? Ikan lele. Kalau di Niasi itu ada yang badannya lebih ukuran kecil. Laedo. Makanya ada istilah, ada orang yang dinamakan namanya Amalaedo. Ya, karena orangnya itu suka di dalam lubang terus, tidak mau bergaul di luar dengan sesamanya. Belut, tidak bersisik. Ikan pari, ikan hiu, ikan gabus, ikan paus, termasuk kodok yang pintar lompat tinggi. Tetapi itu tidak bersisik. Tapi enak juga ini. Ini khusus makanan Tionghoa, suiken namanya. Aku pernah makan dan enak. Lah, nyatanya ini yang dinyatakan najis, jijik, kebanyakan di antara kita makan, bukan? Kalau demikian, hukum ini harus jelas. Berlaku untuk siapa? Ini berlaku untuk orang Israel. Seperti yang sudah dikatakan, katakanlah kepada orang Israel. Ini tidak berlaku buat saya. Karena saya orang Indonesia. Bukan orang Israel. Saudaraku, ada hal-hal yang berlaku secara universal. Hukum Taurat yang berlaku untuk Israel, tetapi juga berlaku secara universal. Seperti 10 perintah Allah. Antara lain, kita hanya bisa menyembah kepada Allah saja dan tidak boleh kepada dewa-dewa yang lain. Kita tidak boleh bersumpah palsu, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, dan lain-lain sebagainya. Hukum itu berlaku untuk semua orang. Tetapi ada hukum-hukum, aturan-aturan Taurat yang hanya berlaku untuk orang-orang Israel. Sehingga kalau kita ikut aturan hukum Taurat, maka kita harus konsisten. Kita taati semuanya, bukan hanya sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian. Kalau kita ikut hukum Taurat, maka semua harus disunat. Kalau kita ikut hukum Taurat, maka kita harus menghormati Sabat. Hari Sabat adalah hari untuk ibadah, bukan pada hari yang lain, termasuk hari Minggu. Dan pada hari Sabat atau hari Sabtu itu tidak boleh menyalakan api di rumah. Siapa yang menyalakan api di rumah itu dihukum mati. Termasuk juga di dalam hal kegiatan beragama, imam-imam harus dari keturunan Lewi, dari keturunan Harun, tidak boleh yang lain. Jadi kalau berdasarkan hukum Taurat, tidak adalah orang kita di Indonesia ini yang bisa jadi pendeta, yang bisa jadi pastor, yang bisa jadi imam, tidak bisa.
kalau menurut aturan hukum Taurat. Jadi menurut hukum Taurat, unta, kelinci, dan yang tidak bersirip seperti ikan lele dan sebagainya dinyatakan haram. Tapi kenyataannya kan dimakan. Misalnya unta, dagingnya dimakan. Bahkan bagi orang tertentu yang mempercayai bahwa kencing unta itu menyembuhkan dari penyakit, malah diminum. Bukan hanya makan dagingnya, tapi kencingnya juga diminum. Tapi mengapa hanya babi yang diharamkan? Ini pertanyaan penting. Jika kebenaran didasarkan pada aturan hukum Taurat, artinya bahwa kita mau hidup berkenan kepada Tuhan dengan mentaati hukum Taurat, itu artinya kita berada di bawah aturan hukum Taurat. Dan jika kita tidak melakukannya, maka kita berada di bawah kutuk. Sebab firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 10 berkata, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Melakukan segala sesuatu. Nah, siapa di antara kita ini yang bisa melakukan hukum Tuhan dengan sempurna tanpa cacat? Firman Tuhan katakan, jikalau orang melanggar satu aturan saja, maka ia posisinya di hadapan Tuhan adalah orang yang terhukum. Itulah sebabnya jika orang menyandarkan kebenarannya di hadapan Tuhan berdasarkan aturan hukum Taurat, ia berada di bawah kutuk. Dan tentu kita tidak mau hal demikian terjadi atas kita, bukan? Saya yakin siapapun pasti lebih suka untuk bersandar pada kasih karunia Tuhan. Kita sampai pada hukum yang keempat. Ini tahap yang keempat, yaitu hukum Kristus. Ini saya kategorikan masa perjanjian baru. Yesus sudah datang ke dunia sebagai manusia. Ia berinkarnasi menjadi manusia, menjadi daging. Dan ia termasuk siapa? Dari segi daging keturunan, dia adalah orang Israel, suku Yehuda. Yesus menjalankan kehidupannya dalam keadaannya sebagai manusia sesuai dengan aturan-aturan hukum Taurat. Ia tidak melarangnya. Sunat dijalankan, ibadah dijalankan, persembahan dijalankan, bahkan model rambutnya pun memang pada masa itu ya gitulah, rambutnya panjang. Itulah sebabnya ada teman saya, seorang hamba Tuhan, rambutnya sampai pertengahan punggungnya di belakang. Dan suka diikat-ikat. Ya, ketika saya tanya sama dia, teman, kenapa itu rambut dibiarkan panjang kayak preman? Dia bilang, saya mau ikut teladan Tuhan Yesus, rambutnya panjang. Ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa sebagai manusia, Yesus mengikuti tradisi, adat istiadat, dan aturan-aturan hukum Taurat. Tapi perlu kita perhatikan, Yesus datang ke dunia bukan membatalkan hukum Taurat. Ini sangat jelas. Sebagaimana Yesus katakan dan ditulis oleh Matius dalam pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita perhatikan kata-kata penting di sini. Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi ia menggenapinya. Jadi Yesus selama dia masih hidup sebagai manusia, sebelum ia mati di kayu salib, ia tidak meniadakan hukum Taurat.
Ia menjalankan semua hukum Taurat. Kalau untuk membatalkan hukum Taurat atau mengubahnya, tidak perlu Yesus menjadi manusia. Cukup saja dia memberikan perintah kepada malaikat untuk menyampaikannya kepada manusia. Atau dia menyatakan wahyunya kepada nabi untuk menyatakannya. Tetapi Yesus datang sebagai penebus dosa. Dan ia mati di atas kayu salib. Tapi konsekuensi dari kematiannya sebagai manusia di atas kayu salib bukan hanya menebus dosa dan menyelamatkan orang-orang percaya, tetapi juga di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15. Di sini sangat jelas dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib, motif utama adalah mewujudkan penebusan dosa. Namun di sisi lain, konsekuensinya dengan matinya sebagai manusia, menebus dosa manusia, maka semua aturan-aturan hukum Taurat dibatalkan. Karena aturan hukum Taurat itu menuntut manusia, dan tidak ada manusia yang bisa melaksanakannya dengan sempurna. Maka ketika manusia berada di dalam posisi terancam hukuman karena ketidakmampuannya melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna, maka semua kutuk itu telah ditanggung oleh Yesus di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Maka manusia tidak lagi berada di bawah tuntutan hukum Taurat, karena semua tuntutan itu yang membawa kepada maut telah ditanggung oleh Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Saudaraku yang kekasih, perlu kita memperhatikan bahwa sesungguhnya di dalam hukum Taurat itu hanya ada bayangan saja, sedang wujudnya ialah Kristus. Dalam surat Kolose pasal yang kedua ayat 16 dan 17 berkata demikian, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi ada hal-hal di dalam hukum Taurat ini yang fungsinya memberikan bayangan, memberikan gambaran, semacam tipologi daripada Kristus yang akan datang. Dan Kristus sudah datang, ia sudah menggenapi. Dan ketika ia sudah menggenapi, maka aturan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang telah percaya kepadanya. Hukum Taurat itu pun bersifat sementara. Sangat jelas kepada kita di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ya, dinyatakan bahwa peraturan-peraturan itu hanyalah peraturan-peraturan insani yang berlaku sementara sampai tibanya pembaharuan. Dan di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi sekarang sudah datang. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Maka aturan-aturan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku untuk kita, karena peraturan itu hanya berlaku sementara. Yang fungsinya tadi dikatakan memberikan gambaran tentang Kristus yang akan datang. Yang kedua, ia menjadi tembok pemisah antara umat Israel dengan umat yang lain di muka bumi ini. Seperti tadi dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi sebenarnya
Tuhan memberikan aturan-aturan khusus bagi umat Israel ini. Tujuannya supaya umat Israel ini sebagai umat pilihan Allah, mereka hidup secara khusus karena mereka dikuduskan. Dan untuk maksud itu Tuhan membangun tembok pemisah supaya umat pilihan Allah ini yang diharapkan Allah hidup dalam kekudusan, ia menjaga jarak dengan bangsa-bangsa lain yang memang hidup di dalam kenajisan dan hidup di dalam dosa. Nah, dengan matinya Kristus di atas kayu salib, maka aturan-aturan hukum Taurat ini sudah ditiadakan. Maka dengan demikian, tembok pemisah yang memisahkan antara umat Israel sebagai umat pilihan Allah dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini sudah dirobohkan, sudah ditiadakan. Selain menurut Galatia 3 ayat 24, bahwa hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun yang bersifat sementara sebelum Yesus datang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, apa maknanya bagi kita penjelasan ini? Yang pertama, bahwa semua ciptaan Tuhan pada hakikatnya tidak ada yang haram. Karena semua yang diciptakan itu baik, bahkan halal. Namun, dalam kenyataannya, secara khusus bagi umat Israel, mereka bangsa yang dikuduskan. Dan untuk maksud pengudusan itu, ada aturan-aturan yang begitu ketat diterapkan untuk mereka. Ini tentu ada maksud Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Memang sebagian orang berpikir mungkin pula karena faktor kesehatan, supaya umat Allah ini terjaga kesehatannya dari makanan-makanan yang bisa menjadi media penularan penyakit. Hal itu bisa saja. Ada juga orang yang berpikir mungkin juga ini ada kaitannya dengan penyembahan kepada dewa-dewi. Bisa saja demikian. Tetapi yang pasti bahwa tembok pemisah ini diadakan untuk menguduskan umatnya dari pergaulan dengan suku bangsa yang lain yang hidup di dalam penyembahan berhala dan kenajisan. Dan ini sebenarnya merupakan latihan ketaatan, ujian ketaatan. Sejauh mana umat pilihan Allah ini hidup di dalam kekudusan dan taat kepada Allah. Ini tidak berlaku bagi masyarakat dunia. Ini khusus untuk Israel. Yang kedua, kalau kita mau hidup di bawah hukum Taurat, harus taat 100% semuanya. Jika tidak, konsekuensinya seperti firman Tuhan katakan tadi, kita berada di bawah kutuk. Menurut firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 8, bahwa sesungguhnya makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita tidak makan, kita juga tidak rugi apa-apa. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tidak boleh makanan kita menjadi batu sandungan untuk saudara-saudara kita yang lain. Menanggapi keberatan orang lain, ketika murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan, mereka kritik, mereka protes. Wah, ini kalau dia ini benar mendidik murid-muridnya, bagaimana bisa murid-muridnya makan tanpa cuci tangan? Karena bagi mereka tanpa cuci tangan berarti orang itu menjadi najis. Disitulah Yesus menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang? Yang keluar dari dalam hati justru itu yang menajiskan orang, yaitu segala pikiran-pikiran yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan itulah yang ditulis oleh Matius dalam pasal 15 ayat 18 sampai
Saudaraku, perlu saudara bedakan konteks, di mana pada masa COVID-19 ini, salah satu hal penting untuk menjaga penyebaran COVID, selain pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, selain kita harus melaksanakan vaksin secara lengkap. Cuci tangan sebelum makan, itu termasuk cara hidup sehat. Tetapi ini jangan dikaitkan dengan kenajisan rohani. Justru apa yang muncul dari pikiran manusia, itulah yang menajiskan kehidupan rohaninya sendiri. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan saya ulangi, apakah babi itu haram? Ya, jawabnya haram. Haram bagi umat Israel sejak Musa menerima hukum Taurat. Tetapi itu tidak berlaku untuk saya, sebab saya bukan orang Israel. Aku orang Indonesia, dari Sumatera Utara, dari Pulau Nias. Tetapi bagi saudara, apakah babi masih haram atau halal? Itu hak Anda menentukannya. Kiranya penjelasan firman Tuhan ini membuat saudara mengambil satu sikap yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, tanpa hati nurani tertuduh bersalah. Nikmatilah ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati.